Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Allah kita. Mari kita katakan, di hadapan hadirat Tuhan kita datang penuh dengan kerinduan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita menaikkan lagu penyembahan kita kepada Allah. Mari senangkan Tuhan, hati Tuhan pada pagi hari ini, karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami datang dengan kerinduan, dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Katakan lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Segala keangkuhanku hilang, keangkuhanku ku sembahkan, ya Bapa ku sembah. Amin. Ya Tuhan ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Amin. Haleluya. Mari kita katakan lagi, di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku, segala keangkuhanku ku sembah. Amin. Ya Bapa ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah, ku sembahkan, ya Bapa ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Yesus dengan hati kami yang rindu. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur. Segala puji dan segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segala kerinduan kami. Haleluya.
kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, nama-Mu yang manis, nama yang manis, yang kami sembah, yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Oh, mari kita katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus. Yesus, amin. Ku sembah Kau. Haleluya, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud, amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari katakan lagi, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau yang layak disembah oleh setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, layak kita bersuka cita pada pagi hari ini oleh karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita, mari kita katakan, Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari serukan nama Tuhan. Katakan, Tuhan Allah hadir di sini, di rumah saya. Haleluya, amin. Hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Katakan haleluya, haleluya. Amin. Di tempat kudusnya, haleluya. Tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Katakan amin. Mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkasa. Haleluya, haleluya, amin. Di tempat kudusnya, haleluya. Amin.
sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang berkat, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah, maka katakan lagi, Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita kembali. Yesus adalah gunung batu kita. Haleluya. Haleluya. Dialah keselamatan kita. Dialah yang membela kita. Kita tidak akan takut sebab kuasa Tuhan ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari nyatakan, Dia gunung batu kita. Dia kota benteng kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau, amin. Dan kau, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku. Dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku. Oh, tangan Tuhan. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dulu sekarang janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan lagi, Kau gunung batuku. Haleluya. Yesus gunung batu kita. Amin. Kau gunung batuku. Dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau, amin. Dan Kau yang membelaku. Tak akan ku kuasamu di dalam. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan kita yang benar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali kita naikkan pujian kita dengan semangat kita yang luar biasa. Kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan itu semua. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan Allah kita. Haleluya. Oh, langit dan bumi. Haleluya. Amin. Mari katakan, langit. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan, langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya.
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya, katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Kita puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Dan katakan ku puji. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Dan katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya semua kita yang datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kita bersukacita oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Dia ciptakan semuanya. Haleluya, karena keagungannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lebih lagi menyembah Allah, menyembah Tuhan kita. Mari kita senangkan Dia. Haleluya. Kita katakan, Tuhan kami rindu menyatakan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu menyatakan kepadamu. Kaulah segalanya. Amin. Dalam hidupku, Dalam hidupku, mengenal isi hatimu, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari kita katakan kembali, Tuhan kami rindu. Haleluya. Menyatakan kepadamu. Kaulah segalanya dalam hidupku.
putramu. Akulah putramu, putra rajaku puji. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, amin. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sanjung Engkau Tuhan. Engkau Raja kami. Kami puji, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Kami rindu. Kami rindu Tuhan. Menyatakan Engkaulah segalanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan, itu adalah karena kemurahan Tuhan di dalam kami, setiap kami umat Tuhan. Haleluya. Bagi setiap kami yang datang ke hadirat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan ibadah kami ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku puji. Haleluya. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus, kami rindu Roh Kudus. Oh haleluya.
puji, kita sembah Dia. Oh, dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus, kami rindu Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Bapa kami yang di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan persiapkan untuk menaburkan firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Urapi juga kami Tuhan, penuhi kami dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi dalam ibadah kita. Tentu doa dan harapan kita bersama bahwa kita ada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus terus berkarya. Roh Kudus terus berkarya. Kisah pasal 9, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Saya baca Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Puji Tuhan, Alkitab mencatat bahwa jemaat pada waktu itu, pada waktu Kisah pasal 9 ayat 31, sudah ada di beberapa kota yang ada di daerah Yudea, Galilea, dan Samaria. Kita bisa katakan daerah Yudea, Galilea, dan Samaria adalah hampir seluruh wilayah kerajaan Israel pada waktu Raja Daud ataupun Raja Salomo. Jadi dari di satu kota, yaitu kota Yerusalem, pada hari Pentakosta, maka lahirlah jemaat Tuhan di Yerusalem. Jadi dari satu kota di Yerusalem, maka kemudian sudah berkembang menjadi banyak jemaat, ya. Sudah ada di berbagai-bagai kota. Dikatakan ya di Yudea kan ada banyak kota. Ada kemudian Galilea, itu juga banyak kota. Samaria. Jadi sudah ada jemaat Tuhan di daerah-daerah tersebut dalam Kisah pasal 9. Dan Kisah pasal 9 ayat 31 ini juga menerangkan bagaimana keadaan jemaat tersebut. Jadi yang pertama diterangkan bahwa jemaat tersebut, jemaat Tuhan atau kumpulan orang-orang percaya, sudah ada di Galilea, Yudea, dan Samaria. Jadi negara atau bekas wilayah negara Israel pada masa kepemimpinan Raja Daud dan Salomo. Lalu yang berikutnya dijelaskan Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa hal yang dijelaskan dari Kisah 9 ayat 31. Kalau kita lihat di situ, yang pertama, mereka berada dalam keadaan damai. Jadi mereka ada dalam keadaan damai. Jemaat tersebut yang sudah ada di berbagai kota, yaitu berbagai kota di Galilea, Yudea, dan Samaria, itu ada dalam keadaan damai, rukun. Damai bicara rukun, tidak kekurangan, sukacita. Jadi jemaat itu rukun, jemaat itu tidak kekurangan satu pun.
Mereka ada dalam keadaan gembira, sukacita. Jadi jemaat Tuhan adalah orang-orang yang rukun. Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang bersukacita. Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang tidak kekurangan satupun yang baik, karena Tuhan mencukupkan, Tuhan memberi, Tuhan memenuhi setiap keperluannya. Lalu yang kedua dikatakan jemaat itu dibangun. Kata dibangun ini biasa dipakai untuk membangun rumah dari awal sampai selesai. Jadi kata orang pada zaman dulu mengenal kata dibangun ini yaitu menyelesaikan dari awal sampai selesai. Jadi jemaat ini, jemaat yang ada pada waktu itu, ini kan bisa menjadi perwakilan atau bisa menjadi bagaimana keadaan kita jemaat sekarang. Yang kedua, mereka dibangun. Jadi ada pertambahan, ada pertumbuhan, ya, ada goal, ada tujuan, yaitu selesai. Jadi ada peningkatan begitu ya, ada kemajuan, ada pertambahan yang kita bisa lihat, kita saksikan. Begitulah keadaan kita jemaat Tuhan. Ada pertambahan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, dibangun. Dan goal kita, tujuan kita, kalau tadi kata dibangun kita pakai pada rumah, ya, tujuannya adalah selesainya rumah itu, ya, mulai dari pondasi sampai ya titik yang paling tinggi, ya, sampai selesainya tidak ada kurang satupun rumah itu sesuai dengan rencana planningnya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi dibangun, kalau tadi kita katakan ya mulai dari dasar sampai selesainya, dasarnya tentu dibangun itu adalah iman kita, percaya. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita dibangun. Dan tujuannya atau goalnya ya adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Bagaimana sikap kita, karakter kita, perkataan kita, keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, menjadi serupa dengan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu. Dan itulah sekarang proses yang dikerjakan di tengah-tengah kita. Jadi itulah tujuan kita ada di dunia, tujuan kita bergereja. Bagaimana kita dibangun, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dalam pertambahan ya, bisa dalam kemajuan untuk mencapai keserupaan dengan Yesus. Jadi kata dibangun ini artinya ada perubahan setiap hari. Ada perbaikan. Ya, ada pertumbuhan setiap hari. Ada pertumbuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan adalah orang-orang yang harus bertumbuh, dibangun. Harus ada perubahan-perubahan, semakin serupa dengan Yesus, semakin berbeda dari dunia. Baik dari tujuan kita, baik dari sikap kita, cara pikir kita, cara kita berkata-kata, kita harus semakin serupa dengan Yesus, tapi semakin berbeda dari dunia. Dibangun sampai akhirnya kita selesai dibangun. Artinya kita mencapai keserupaan dengan Yesus itu. Jadi kita dibangun dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada pertumbuhan. Yang kedua, jemaat adalah orang-orang yang bertumbuh. Mari kita bertumbuh, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang semakin serupa dengan Yesus, Tuhan yang kita sembah dalam segala hal. Artinya harus ada perubahan. Jadi kekristenan itu adalah adanya perubahan yang terus-menerus sampai kepada kita serupa dengan Yesus. Yang ketiga, mereka dikatakan hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup takut
akan Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 13. Mari kita baca Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Mereka, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria itu hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka berjalan atau sikap mereka, hidup mereka itu takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini juga yang ada pada kita jemaat Tuhan, takut Tuhan. Jadi menjauhi kejahatan. Kita tidak melakukan, kita tidak mendekatkan diri. Kalau di Mazmur dikatakan ya jangan berdiri ya, berjalan ya di jalan orang yang berdosa begitu ya. Jangan. Kalau kita baca Mazmur pasal 1 itu dikatakan begini kan, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Takut akan Tuhan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Takut akan Tuhan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita takut akan Tuhan arti kita jauh dari kejahatan. Kita jauh dari nasihat orang fasik. Kita jauh dari jalan orang berdosa. Kita jauh ya dari kumpulan pencemooh. Jadi kita tidak termasuk ya di dalam hal itu. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita menjauhi kejahatan. Kita tidak akan menyentuh kejahatan itu. Kita akan jauh-jauh dari kejahatan. Dilihat tidak dilihat orang. Karena takut Tuhan. Kan kita bukan takut orang. Takut Tuhan. Kalau orang takut ya takut orang, maka dia bukan menjauhi kejahatan. Dia menjauhi kejahatan kalau dilihat orang. Tapi kalau takut Tuhan, maka dia menjauhi kejahatan dilihat orang atau tidak dilihat. Karena bagaimanapun dia dilihat oleh Tuhan. Jadi jemaat adalah orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang menjauhi kejahatan, yang tidak tadi berdiri ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi dia berbeda ya, dia jauh dari kejahatan. Dia tidak ada dalam himpunan kejahatan, tapi justru dia jauh, dia berbeda dari kejahatan tersebut. Puji Tuhan. Yang keempat, jemaat jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Mereka semakin bertambah besar. Kalau kita melihat catatan dalam Alkitab, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 disebutkan jumlah jemaat bertambah sekitar 3.000 jiwa. Jadi pada hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dituangkan, dicurahkan, maka terjadi pertobatan 3.000 jiwa. Rasul Petrus berkhotbah, lalu kemudian mereka menerima dan percaya, memberi diri mereka dibaptis. Jumlah yang bertambah 3.000 jiwa. Yang kedua, Kisah pasal 4 ayat 4 itu dinyatakan jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi 3.000 lalu bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki, ada pertambahan. Jadi jumlah mereka lalu Kisah pasal 9 ayat 31 dikatakan bertambah besar. Tadi saya lihat saya menyatakan dari segi jumlah 3.000 lalu ke 5.000. Kalau kita mulai dengan Pentakosta itu ya taruhlah kita katakan 120 orang berkumpul. Lalu kemudian bertambah jadi 3.000. Bertambah lagi ya sekarang sudah 5.000 orang laki-laki saja. Jadi ada pertumbuhan, pertambahan. Yang kedua dari sudut pandang ya, dari sisi di mana jemaat itu bukan hanya di Yerusalem saja. Tadinya kan dimulai dari satu di Yerusalem. Sekarang jemaat itu sudah ada di berbagai-bagai kota,
bukan di Yerusalem saja ya, bukan di Yudea saja, tapi sudah ke Galilea ya. Sudah ke Samaria. Jadi sudah ke provinsi lain ya, ke wilayah lain, bahkan ke Samaria ya, tempat lain, negara lain ya. Jadi ada pertumbuhan, ada pertambahan yang luar biasa dalam tempo yang tidak lama. Tidak lama. Yang kita bisa katakan ya ya mungkin sekitar temponya ya 3-6 tahun, 7 tahun. Dari Yerusalem ya, tidak lebih dari 8 tahun begitu lah, 7-8 tahun sudah sekarang ada di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria. Jadi dalam pertumbuhan yang sangat cepat. Lalu diberikan alasan pertumbuhan itu, mengapa terjadi 4 keadaan tadi, di mana gereja jemaat ada dalam keadaan damai, rukun ya, kompak, sehati, cukup ya, bahagia. Lalu mereka dibangun, mereka bertumbuh, ada pertumbuhan, ada progres, ada kemajuan, ada pertambahan, sampai goalnya, tujuannya adalah serupa dengan Yesus. Jadi ada pertambahan. Jadi gereja tadi saya katakan yang kedua itu, gereja kita harus maju, harus ada pertumbuhan, jangan jadi anak Tuhan begitu-begitu aja. Harus ada keinginan untuk semakin hidup benar, dan ada mutu yang bertambah dari kita. Lalu yang ketiga dikatakan takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, makin jauh dari kejahatan. Yang keempat ada pertambahan jumlahnya. Jadi jumlah orang percaya, jumlah himpunan jemaat semakin bertambah. Nah, kita mencatat hal itu disebabkan oleh jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi ternyata keempat keadaan tadi yang kita lihat itu semua terjadi karena Roh Kudus. Karena adanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi jemaat. Karena Roh Kudus menyertai jemaat. Karena Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya. Karena Roh Kudus berkarya, bekerja. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu, saudara-saudari, maka ada kedamaian yang diberikan, diciptakan, dilahirkan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, maka Dia membangun kita. Ketika Roh Kudus bekerja, maka kita ya dibuat Roh Kudus, diarahkan Roh Kudus untuk menjauhi kejahatan. Ketika Roh Kudus bekerja, maka kita akan lihat ada pertambahan, ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan mutu, pertumbuhan jumlah, ya, kualitas, kuantitas. Keadaan ya damai ya, jasmani, rohani, semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari, Roh Kudus bekerja. Jadi ketika Roh Kudus bekerja memenuhi gereja, ya, Dia berkarya, Dia bekerja, dampak akibat dari Roh Kudus yang turun, yang tercurah, yang memenuhi jemaat Tuhan, yang tinggal di dalam jemaat Tuhan, maka kita lihat 4 keadaan tadi, damai, dibangun, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan bertambah, jumlahnya bertambah, semakin banyak, dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak bekerja, kalau Roh Kudus tidak memenuhi, kalau Roh Kudus tidak menyertai, maka tidak ada kedamaian, tidak ada pembangunan, tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada pertambahan jumlah. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, maka kita melihat bahwa orang percaya akan bertambah dalam hal mutu, dibangun. Bertambah juga dalam hal jumlah. Orang percaya akan kita lihat hal-hal rohani Tuhan kerjakan, tapi kita lihat juga hal-hal jasmani dicukupkan oleh Tuhan, ada dalam keadaan damai. Berkat-berkat juga dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi berkat rohani, berkat jasmani, jadi komplit, ya, holistik. Jadi seluruhnya dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga tadi saya katakan,
Kalau tidak ada Roh Kudus maka tidak damai. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di tengah-tengah kita, memenuhi kita, menyertai kita, tinggal di tengah kita, maka kita tidak dibangun. Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus meninggalkan kita, berarti kita tidak berjalan dalam takut akan Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak menyertai kita, maka tidak ada pertambahan. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberikan kuasa, kemampuan, kesanggupan, keperkasaan, ya, kehebatan. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga jemaat Tuhan ada dalam keadaan damai. Jemaat Tuhan dibangun, jemaat Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan bertambah jumlahnya, bertambah mutunya. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada jemaat Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, Kisah Para Rasul, dia kan menceritakan kitab Kisah Para Rasul, ya, bagaimana kisah, cerita, bagaimana yang dikerjakan dibuat oleh para rasul. Tapi kita juga bisa menyebut Kisah Para Rasul sebagai kisah pekerjaan Roh Kudus. Jadi apa? Bagaimana kisah pekerjaan Roh Kudus? Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul. Tadi saya katakan kita bisa sebut juga dengan judul Kisah Perbuatan Roh Kudus. Kisah Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja. Diceritakan bagaimana Roh Kudus membangun, bagaimana Roh Kudus membuat jemaat bertambah banyak. Diceritakan, dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, maka kita mencatat bagaimana Roh Kudus memakai rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi di dalam jemaat Tuhan, Roh Kudus bekerja memakai rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Jadi kita percaya kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ada di tengah kita jemaat Tuhan, maka di sini di tengah kita orang-orang yang di dalam kita Roh Kudus tinggal, Roh Kudus berada, maka di tengah-tengah kita pun banyak terjadi mujizat dan tanda-tanda yang heran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, Kisah 4 ayat 31 menyatakan Roh Kudus memberi keberanian untuk memberitakan firman. Jadi Roh Kudus bekerja di tengah jemaat, memberi mereka keberanian menginjil, memberi dia kemampuan, kesanggupan, ya, kecakapan untuk memberitakan Injil. Lalu kita maju lagi, kalau kita sampai kepada bagaimana, ya, ada dosa yang disembunyikan pada jemaat waktu itu, ya, Kisah pasal 5 ayat 5. Suami istri Ananias dan Safira, mereka bersepakat untuk memberi, tapi mereka menyatakan bahwa yang mereka beri adalah seluruh dari penjualan atau dari hasil penjualan tanahnya. Padahal yang mereka berikan adalah sebagian. Jadi tidak seluruhnya, tapi mereka menyatakan itu seluruh, jadi bohong. Mereka menyatakan itu seluruhnya, ya, padahal yang mereka serahkan kepada rasul-rasul, ya, kepada, ya, taruhlah kita bilang, ya, ke perbendaharaan gereja, ya, itu adalah sebagian dari penjualan tanahnya. Jadi bukan dosanya mereka memberi, bukan, tapi dosa bohong. Bohong karena ngomongnya menyatakan bahwa itulah seluruh dari penjualan tanahnya. Tapi ternyata yang diberikan kepada rasul-rasul, ya, adalah sebagian. Jadi sebagian lagi ditahan untuk mereka. Jadi sekali lagi saya katakan bukan dosanya mereka memberi, bukan. Dosa mereka ada Ananias Safira itu berbohong. Dan siapa yang tahu kebohongan mereka? Kan suami istri Ananias Safira sepakat berbohong. Tapi Roh Kudus bekerja, menyingkapkan, membuka, menyatakan kesepakatan kebohongan Ananias dan Safira dan menghukum dosa mereka. Kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam gereja, dan pekerjaan Roh Kudus itulah yang membuat tadi
keadaan 4 tadi, damai, dibangun, takut akan Tuhan, dan bertambah jumlahnya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu. Kalau begitu, Roh Kudus harus tetap bekerja di tengah-tengah kita. Karena ketika Roh Kudus bekerja di seluruh jemaat Galilea, Yudea, dan Samaria, maka kita lihat keadaan mereka. Kalau begitu, Roh Kudus yang sama, bukankah Roh Kudus itu pun diberikan kepada kita? Artinya, kalau Roh Kudus itu bekerja bagi jemaat Yudea, di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria, maka dia pun mau bekerja. Harusnya kan dia masih bekerja. Lalu kita sampai kepada pernyataan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau begitu, ya, Roh Kudus itu harus ada di tengah-tengah kita, kan begitu. Harus bekerja. Bagaimana dia bekerja kalau dia tidak ada di tengah-tengah kita? Bagaimana dia mau bekerja kalau dia tidak menyertai kita? Bagaimana dia bekerja kalau dia meninggalkan gereja? Kalau dia tidak ada di tengah-tengah kita ini, bagaimana dia mau bekerja? Kalau dia tidak ada di dalam saya, di dalam Bapak Ibu sekalian, bagaimana dia mau bekerja? Membuat kita damai, membuat kita dibangun, membuat kita takut akan Allah, membuat kita bertambah. Jadi jagalah supaya Roh Kudus tetap ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi tadi saya katakan ya, semua keadaan itu kan itu hanya efek, hanya dampak, hanya akibat karena adanya Roh Kudus. Berarti yang utama adalah adanya Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, di tengah gereja ini, maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Artinya poinnya kan, ada enggak Roh Kudus di tempat ini? Ada enggak Roh Kudus di tengah-tengah kita? Apakah kita dipenuhi? Apakah Roh Kudus tinggal? Apakah Roh Kudus ya senang ada di dalam kita, di tengah kita? Jadi saya mau akhiri dengan, mari kita jaga. Kita jaga supaya Roh Kudus tetap bersama dengan kita. Kita jaga supaya Roh Kudus senantiasa ya bersama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat Alkitab katakan ya dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. Mari kita baca 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Jadi jangan padamkan. Jadi Roh Kudus itu banyak kali diumpamakan ya seperti api. Jadi api itu jangan dipadamkan. Roh Kudus itu pun jangan dihentikan. Jangan sampai dia tidak ada di tengah kita. Jangan sampai dia meninggalkan kita. Jangan sampai dia meninggalkan kita. Bagaimana supaya Roh Kudus tidak meninggalkan kita? Yang pertama tentunya Bapak Ibu sekalian ya, jagalah kekudusan kita. Namanya saja Roh Kudus, bukan roh najis. Bagaimana ya dia mau memenuhi kita ya, tapi kemudian kita hidup dalam kenajisan. Kita hidup di dalam dosa, dia akan pergi. Korintus katakan ya, jauhilah dosa, karena di dalam dirimu tinggal Roh Allah. Karena tidak mungkin Roh Allah akan tinggal tetap di dalam kita kalau diri kita hidup dalam dosa. Kalau dosa itu kita lakukan, kita perbuat. Jadi ketika kita hidup di dalam dosa, maka tentu saja Roh Tuhan akan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari ingat kisah Simson? Luar biasa, dari dalam rahim ibunya dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada pada dia. Tapi dia tidak jaga kekudusannya. Dia sudah diingatkan untuk menjauhi larangan Tuhan. Ya, jadi untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi dia tidak lakukan. Dia melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dalam kasus Delilah,
dia melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan itu dilakukannya berulang-ulang. Dan ketika rambutnya sudah dipotong semua, ada ayat Alkitab katakan tidak diketahui Simson bahwa Allah sudah meninggalkan dia, roh Allah meninggalkan dia. Kenapa? Simson tidak melakukan kebenaran. Simson tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Dan dia ditinggalkan roh Tuhan. Jadi kalau kita mau disertai Tuhan, jaga hidup kita. Jaga hidup kita. Kalau kita berdosa, segera tinggalkan dosa. Minta ampun, segera tinggalkan dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan mengulang-ulang dosa. Tapi kita hidup. Kalau tidak, Roh Kudus akan tinggalkan kita. Dan bagaimana kita mimpi saja kalau kita bilang Roh Kudus bekerja. Kalau dia sudah meninggalkan Simson, waktu Simson coba seperti tarik tali, putuskan tali yang mengikat dia nggak bisa, karena tidak ada lagi pekerjaan Roh Tuhan, tidak ada lagi pekerjaan Tuhan. Simson dia hanya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa karena adanya Tuhan, adanya Roh Tuhan. Sama seperti tadi, kita bisa mempunyai kuasa karena Roh Tuhan turun atas kita. Jadi kalau Roh Tuhan meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Karena tidak ada lagi kuasa Tuhan. Tidak ada lagi kekuatan Tuhan. Jadi yang pertama tadi bagaimana kita bisa untuk meminta Roh Kudus tetap ada bersama dengan kita. Kita jaga kekudusan kita. Yang kedua, kita jaga kebenaran kita, hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-17 dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Yang kedua, kita harus pelihara hidup doa. Harus ada doa. Bagaimana kita? Apakah setiap hari kita berdoa? Kita jemaat harus berdoa. Bukan hanya doa bangun pagi, doa makan pagi, makan siang, makan malam, sebelum tidur. Tapi ada satu waktu khusus yang kita berikan, di mana kita berdoa. Apakah itu bersama keluarga kita, ataukah itu doa pribadi sendiri kita kepada Tuhan. Jadi doa itulah, di dalam doa itu kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan tinggal bersama orang-orang yang berdoa. Bapak Ibu ingat kisah tentang Daniel? Daniel 6 ayat 11 katakan 3 kali sehari Daniel berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Dan lihat kitab Daniel, catatannya, Daniel disertai oleh Roh Tuhan. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Kenapa? Dia berdoa. Saya percaya kalau kita gereja Tuhan berdoa, maka Roh Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kalau Roh Tuhan tinggal di tengah-tengah kita, maka Roh Tuhan akan bekerja. Kalau Roh Tuhan tinggal, dia gak akan diem gitu. Dia akan bekerja. Jagalah hidup kita. Jaga kekudusan kita. Jangan tinggal dalam dosa. Segera tinggalkan dosa. Yang kedua, mari kita hidup di dalam doa kita. Mulailah, kalau ada di antara kita yang belum berdoa, ambillah waktu berdoa, mulai saja, mungkin mulai 5 menit, mulai saja. Mulai dengan 10 menit dan selanjutnya kita akan ada dalam waktu doa yang kita tentukan dan kita disiplinkan diri kita. Kita lihat Roh Tuhan bekerja, dan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dipenuhi, disertai, ditinggali oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus tinggal memenuhi gereja, maka dia akan bekerja membuat gereja itu bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Pulihkan
kepadamu Bapa di sorga. Biarlah Roh Kudus Engkau berikan bagi kami. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus bekerja membangun, bekerja menghibur, bekerja memimpin kami. Tuhan, kalau ada kekurangan kami, kesalahan kami Tuhan, singkapkan pada kami Tuhan, supaya Engkau terus bekerja. Doa kami Tuhan, seperti doa hamba-Mu Daud, janganlah ambil Roh-Mu, jangan sampai Roh Kudus pergi dari kami, pergi dari jemaat ini Tuhan. Biar Roh Kudus senantiasa bekerja di tengah kami pelayan-pelayan-Mu, di tengah kami jemaat-Mu. Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin kami, bukan diri kami sendiri. Singkapkanlah kalau ada kekurangan Tuhan pada kami pelayan-Mu, pada kami jemaat-Mu, sehingga Roh Kudus mau terus tinggal dan Dia berkarya di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami mohon Roh Kudus berkarya Tuhan di tengah-tengah kami, memimpin kami, membela kami, memajukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati Tuhan. Semua Tuhan kami orang tua Tuhan berkati Tuhan pemuda remaja Tuhan, berkati anak-anak kami semua dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya pembelaan dan pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Di tengah keadaan seperti inilah Tuhan, kami lihat kuasa Tuhan, kami lihat mujizat Tuhan, kami lihat pertolongan Tuhan kepada kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, berikan hikmat bijaksana, berkati semua tenaga medis yang bekerja, beri mereka perlindungan, hikmat bijaksana. Doa kami juga Tuhan, Tuhan berikan Tuhan Yesus mereka yang sedang Tuhan mencari obat untuk Tuhan kesembuhan dari virus corona ini Tuhan, beri mereka hikmat bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami terima berkat-berkat daripada Tuhan, berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Haleluya. Tuhan berkati kita.